Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Yusuf akan mempresentasikan tentang konsep memori dan struktur memori pada pertemuan ketiga mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage ataupun komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Konsep memori. Pada dasarnya memori dikenal oleh masyarakat umum sebagai ingatan. Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman di masa lalu. Ada 3 ciri yang terkandung dalam memori, yaitu fungsi, pengalaman, dan spesifikasi. Memori melibatkan fungsi dari suatu sistem yang difungsikan, sehingga memerlukan alat ataupun tempat untuk melaksanakan fungsi untuk merekam. Memori juga melibatkan pengalaman atau informasi yang diperoleh melalui suatu aktivitas, sehingga informasi yang dapat akan menjadi suatu pengalaman yang disimpan pada suatu tempat. Tetapi, tidak semua informasi atau pengalaman dapat terekam dengan baik. Hanya informasi-informasi yang memiliki kesan tertentu yang dapat tersimpan. Jadi, memori merupakan suatu proses kerja yang melibatkan alat-alat atau tempat untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi-informasi yang memiliki kekhususan. Mengingat merupakan pengetahuan sekarang tentang pengalaman masa lalu. Memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat pada otak. Semua aktivitas memori berpusat di otak dan ada 3 kegiatan dalam memori, yaitu pengkodean. Pada tahap awal, informasi-informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau pengelompokan. Kedua, penyimpanan. Setelah informasi tersebut diberi kode, kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan, informasi akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Tidak semua informasi yang diterima dapat disimpan. Waktu penyimpanan tergantung pada kualitas dan juga kapasitas tempat yang dimiliki otak masing-masing individu. Pemanggilan kembali. Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Proses manusia memunculkan kembali tiap kejadian pengalaman pada masa lalunya membutuhkan kemampuan mengingat kembali dengan baik. Jadi, memori adalah keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak munculkan kembali pengetahuan tertentu tentang pengalaman masa lalu melalui tahap penangkapan, memberi kode, menyimpan, memproduksi, dan memanggil ataupun memunculkan kembali. Adapun struktur memori. Struktur sistem akal manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu sensory register, short term memory, dan long term memory. Informasi yang diterima dapat disimpan untuk beberapa saat saja, beberapa waktu, jangka waktu yang tidak terbatas. Ketiga ahli tersebut mempunyai kesamaan pandangan tentang struktur memori, bahwa struktur memori terdiri dari 3 bagian, yaitu sensory storage, short term memory, dan long term memory. Lokasi memori berada pada 3 lokasi, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register. Built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Yang kedua, memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses
eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang ketiga, memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder, bersifat eksternal dan berada di luar CPU, diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kapasitas memori ada 3 macam. Pertama, kapasitas register dinyatakan dalam bit. Yang kedua, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte atau sama dengan 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Yang ketiga, kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Ada juga satuan transfer, terbagi menjadi 2 macam, yaitu memori internal dan juga memori eksternal. Lalu, apa itu memori internal? Memori internal adalah satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Dan juga memori eksternal. Memori eksternal yaitu data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan blok. Dan juga cara kinerja memori terbagi menjadi 3 parameter. Untuk kinerja sistem memori yaitu access time. Lalu apa yang dinamakan access time itu? Access time adalah bagi RAM waktu akses adalah waktu untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, cycle time. Cycle time atau waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal untuk menghasilkan kembali data. Bila data ini dibaca secara destruktif. Yang ketiga, transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Ada juga tipe fisik memori, terbagi menjadi 2 tipe, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya seperti RAM. Yang kedua, memori permukaan magnetik. Banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Dan terakhir, karakteristik fisik. Karakteristik fisik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, volatil dan juga non-volatil. Pada memori volatil, informasi akan hilang bila listrik dinamika. Pada memori non-volatil, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Yang terakhir, erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan dengan informasi lain. Sedangkan non-erasable artinya isi memori tidak dapat dihapus bahkan dengan informasi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.